Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali. Oke, di pertemuan kali ini Ibu masih menjelaskan tentang bab ketujuh ya, tentang apa itu namanya, tekanan zat dan juga aplikasinya pada kehidupan sehari-hari. Nah, di bagian yang keempat ini Ibu akan menjelaskan dari aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Kalau kemarin kita sudah kalau tadi ya udah mempelajari tentang tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan juga tekanan zat gas, yang hampir semuanya tuh pada aplikasi pada benda-benda kayak gitu ya. Nah, di kesempatan ini, bagian yang keempat ini Ibu menjelaskan yang pada makhluk hidup, aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Oke, yang pertama kita bahas dulu yang pada tumbuhan ya. Nah, pada tumbuhan itu aplikasi tekanannya itu digunakan pada pengangkutan, baik pengangkutan air maupun pengangkutan nutrisi. Nah, yang pengangkutan air itu dilakukan oleh pembuluh silem. Kalau pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis itu dilakukan sama si floem. Jadi masing-masing tumbuhan pasti punya dua jenis berkas pengangkut ini ya. Ada yang silem, ada yang floem. Ini contohnya digambar dari penampang akar. Ini di batang dan ini di daun. Jadi masing-masing bagian tumbuhan, baik itu akar, batang maupun daun, dia pasti punya dua pembuluh, yaitu silem dan floem. Ini karena keduanya tuh sangat penting bagi tumbuhan. Kita lihat fungsinya atau sepenting apa sih pembuluh silem dan pembuluh floem bagi tumbuhan. Oke, kita lihat ya, yang pembuluh silem. Kita taruh di atas. Oke, pembuluh silem dia tuh berfungsi mengangkut air. Supaya kalian ingat, kayak silem kayak orang menyelam. Oh, menyelam berarti di air gitu ya. Nah, berarti si pembuluh silem ini dia tuh berfungsi mengangkut air. Nah, kalau dia tuh fungsinya mengangkut air, maka otomatis mengangkutnya itu dari akar ke seluruh tumbuhan. Kenapa dari akar? Karena memang sumber dari airnya itu ada di akar. Oke, nah mekanismenya kayak gini. Jadi air pertama kali diserap oleh rambut akar. Ini kan bagian terluar dari akar yang paling kecil-kecil itu. Kemudian masuk melalui sel epidermis pakai prosesnya osmosis. Ini kayak tekanannya ya. Jadi perbedaan tekanan antara di akar dan juga di luar akar atau di tanahnya itu yang menyebabkan proses osmosis. Kemudian kalau sudah masuk dari sel epidermis, masuk lagi ke sel endodermis yang lebih dalam. Kemudian masuk ke pembuluh silem. Nah, kalau sudah masuk di pembuluh silem ini, air kemudian dialirkan dari akar ke batang. Kenapa kok bisa mengalir padahal nggak punya jantung, nggak punya pompa kayak gitu ya? Nah, pakainya ini daya kapilaritas batang. Jadi itu kayak merembes pakai pipa-pipa kecil ya. Nah, namanya tuh daya kapilaritas batang. Tapi selain daya kapilaritas batang, dia dipengaruhi juga oleh yang namanya daya hisap daun. Jadi ada dua yang mempengaruhi ya. Yang pertama kapilaritas batang, yang kedua daya hisap daun. Jadi kalau misalnya kita kasih contoh, kita punya dua tanaman atau dua bunga gitu ya, udah kita potong, kita masukkan ke dalam vas gitu, kita kasih air. Nah, tumbuhan yang satu atau bunga yang satu itu kita ilangin semua daunnya, tinggal bunganya aja. Yang satu masih utuh bunga dan daunnya. Maka nanti kalau kita tunggu lama, yang tumbuhan dengan masih bunganya tuh ada daunnya, dia kan airnya tuh cepet habis. Karena daya hisap daunnya tuh lebih besar daripada yang gak ada daunnya kayak gitu. Oke, itu yang pembuluh silem. Ingat silem menyelam. Kalau menyelam berarti air kayak gitu. Oke, selanjutnya ada yang namanya pembuluh floem. Floem dimulai dari huruf F, berarti dia mengangkut hasil fotosintesis. Kalau hasil fotosintesis, maka yang melakukan fotosintesis kan daun nih ya. Maka floem itu dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Oke. Kenapa bisa kayak gitu? Nih prosesnya kayak gini. Jadi hasil fotosintesis di daun itu kan berupa zat dengan konsentrasi gula yang tinggi, glukosanya banyak. Nah, karena perbedaan kadar glukosa yang ada di daun dan yang ada di bagian lain tumbuhan, maka dia terjadi proses osmosis. Osmosis. Sama kayak yang di akar tadi ya.
kayak gitu. Ingat-ingat aja, silem dan floem. Silem menyelam air, floem itu fotosintesis kayak gitu. Oke, kita lanjut yuk. Tekanan darah ini sekarang pada manusia ya. Tekanan darah pada sistem peredaran darah. Oke, kita tahu sih kalau darah itu sangat penting bagi tubuh kita. Nah, yang memompa darah itu adalah jantung. Tapi gimana dari jantung, kan ada di tengah tubuh tuh, kok bisa sampai ke seluruh tubuh? Darahnya itu sampai ke ujung-ujung kaki juga. Nah, itu karena si pembuluh darah manusia kan dari jantung itu kan terus dipompakan ke seluruh bagian tubuh. Nah, ruangan pembuluh darah itu kayak dia tuh mengikuti si prinsipnya hukum Pascal. Ingat kan hukum Pascal ya? Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Jadi besar tekanan yang di pembuluh darah yang dekat jantung ataupun yang di ujung kaki itu besarnya sama karena hukum Pascal itu tadi. Untuk mengukur tekanan darah kita biasanya menggunakan sphygmomanometer. Ya susah ya, nggak apa-apa, diingat-ingat aja. Jadi kayak gitu. Jadi si jantung ini memompa darah. Kalau dipompa darah kan kayak ditekan, kayak didorong gitu ya. Nah, karena hukum Pascal itu makanya besar tekanan yang dikeluarkan sama si jantung itu sama juga kayak tekanan yang diterima seluruh pembuluh darah yang ada di seluruh bagian tubuh. Kayak gitu. Kalau belum paham nanti bisa diulangi atau ditanyakan juga boleh. Oke, selanjutnya kalau tadi udah pada peredaran darah, nah sekarang tekanan gas pada proses pernafasan manusia. Oke, kita udah tahu sih ya kalau tiap hari manusia kan bernafas. Nah, bernafas itu kan mengambil oksigen yang ada di udara, kemudian nanti mengeluarkannya berupa karbon dioksida. Nah, proses tekanannya di mana nih? Nah, di proses pertukaran antara oksigen dan CO2. Jadi, oksigen yang kita hirup, kita masuk itu nanti kan mentok-mentoknya di yang namanya alveolus. Alveolus yang ada di paru-paru. Nah, di alveolus ini kemudian si oksigennya itu bisa ditukar dengan karbon dioksida yang ada di darah. Kenapa bisa tukar menukar? Itu karena konsentrasinya ini ya. Jadi perbedaan konsentrasi antara karbon dioksida dan oksigen. Kayak gitu. Ya. Jadi intinya mereka tuh bisa bertukar karena ada perbedaan konsentrasi. Jadi konsentrasi udara yang kita hirup itu kan lebih banyak oksigennya. Sedangkan konsentrasi darah yang ada di paru-paru itu, yang dekat alveolus itu, dia lebih banyak karbon dioksidanya. Nah, karena perbedaan konsentrasi ini, mereka jadi kayak tukar-menukar kayak gitu. Oke. Nah, kemudian darah yang sudah tukar-menukar oksigennya itu, kan dia sekarang sudah kaya sama oksigen. Nah, darah inilah yang kemudian dipompa ke jantung untuk selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh kayak gitu. Jadi proses tekannya itu ada pas dia tukar-menukar sama pas yang sudah kayak oksigen darahnya itu yang sudah ditukar ya tadi. Nah, itu dipompa ke seluruh tubuh. Jadi ada hubungan juga dengan sistem peredaran darah yang tadi ya. Oke, sebenarnya masih ada yang materi penyakit-penyakit itu atau gangguan-gangguan. Tapi udah selesai sih ini ya. Udah selesai bagian yang keempat. Alhamdulillah. Terima kasih kalian sudah menyimak videonya sampai akhir. Tetap semangat belajar ya dan jaga terus kesehatan. Jika kalian merasa bahwa video ini tuh bermanfaat bagi kalian, silakan like, komen, atau subscribe ya. Kalau mau share ke teman kalian yang lain dari sekolah yang lain juga boleh banget. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan yang selanjutnya. Assalamualaikum.